wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, ini nih. Kawan-kawan lihat ikon warna hijau. Nah, ini warna hijau begini. Ini kawan-kawan bisa lihat. Ini artinya aktif monetisasi pada video ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini ikonnya ini bagaimana? Coba kita klik. Kita klik video yang ini nih, kita ubah monetisasinya jadi nonaktif. Nah, kita klik edit, langsung kawan-kawan edit saja. Begini juga nih kalau kawan-kawan baru upload untuk menggantinya. Nah, di sini ada monetisasi aktif, artinya aktif iklan pada video tersebut harusnya. Kita klik lalu kita ganti jadi tidak aktif. Nah, kalau kawan-kawan baru upload ganti jadi aktif. Lalu kita kembalikan. Nah, kawan-kawan lihat dia tercoret dolarnya warna hitam. Lalu kita simpan. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya tuh. Kalau kita nonaktifkan iklan pada sebuah video, logo ikonnya tuh gimana? Bagaimana? Oh, ini dia agak loading. Nah, sementara kita tunggu. Ini sudah muncul tertulis monetisasi nonaktif pada video ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat begini bentuknya kalau iklan tidak aktif. Kalau kita sendiri yang tidak aktifkannya. Nah, coba geser mana tuh yang tadi. Wah, ini hilang lagi nih. Mana tuh? Ini perbedaannya. Oke, bisa kelihatan. Ini yang belum diaktifkan iklannya. Ini yang sudah diaktifkan iklannya. Nah, oke. Terus warna lainnya gimana tuh, Kak? Kan ada warna kuning, hitam. Ada juga masih memeriksa tulisannya. Kita lihat nih jawaban resmi dari YouTube. Kalau dia bentuk jam, artinya masih memeriksa. Anda akan melihat ikon ini dalam daftar video Anda. Kapan tuh kita lihat ikon begini? Saat sistem kami memeriksa video terkait kesesuaiannya untuk iklan. Jadi ketika kita baru upload tuh, dia masih bentuk jam, artinya masih diperiksa tuh video kita. Nah, tidak ada iklan yang tampil selama pemeriksaan. Walaupun kita ngeset monetisasinya aktif, tapi kalau logonya di sini masih jam, nah artinya masih diperiksa di sini. Kalau logonya di sini masih jam, artinya masih diperiksa. Lanjut, sistem kami memeriksa kesesuaian untuk apa? Untuk iklan. Kesesuaian untuk iklan selama proses upload maupun biasa sudah upload kita baru aktifkan dia masih bentuk jam. Proses ini biasanya perlu waktu kurang dari 20 menit dan paling lama sejam. Jadi ditunggu saja. Nah, selama menunggu yang ini sebenarnya kawan-kawan bisa tidak publikkan dulu videonya, jangan langsung dipublikkan, bisa kita klik. Nah, ini kan kalau gambarnya logo bola dunia begini artinya ini sudah publik. Bisa tidak publikkan dulu, makanya ketika mengupload video pilih setelannya tidak publik. Nah, jangan langsung publik. Nah, oke, lanjut. Untuk memeriksa, untuk memastikan Anda memaksimalkan potensi pendapatan, sebaiknya Anda menunggu pemeriksaan selesai. Ini YouTube udah bilang sendiri nih, sebaiknya nih sobat-sobat menunggu pemeriksaannya selesai. Tunggu dulu selesai sebelum mengubah video Anda menjadi publik. Artinya secara tidak langsung kita sudah diberitahu jangan langsung publik video yang kita upload ke YouTube. Nah, dibuat tidak publik dulu. Nanti kalau sudah beres baru dibuat publik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini nih. Kalau dia warna hijau seperti begini, ini warna hijau seperti begini, artinya tuh Anda telah mengaktifkan monetisasi. Dan karena video Anda mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, video tersebut memenuhi syarat sebagai bagian memenuhi syarat untuk sebagian besar iklan. Memenuhi syarat untuk sebagian besar iklan. Perlu diingat bahwa Anda mungkin tidak memperoleh semua pendapatan iklan untuk video ini. Kenapa bisa seperti begitu, Bang YouTube? Terkadang pendapatan Anda mungkin ditangguhkan untuk sementara karena adanya sengketa hak cipta atau traffic tidak valid. Ini nih yang harus kawan-kawan hindari, traffic tidak valid.
karena bisa membuat pendapatan kita ditangguhkan, sangat berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Arti icon berwarna hijau bagi kawan-kawan. Nah, apa sih sebenarnya arti icon ini? Ya duit artinya om, duit. Nah, jika pada deskripsi tertulis aktif, Anda memperoleh pendapatan penuh dari video ini. Jika pada deskripsi tertulis pengecualian, video ini hanya memenuhi syarat untuk iklan yang dipersonalisasi karena penontonnya ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini persoalannya untuk video yang dibuat sebagai anak-anak. Itu iklannya tidak semua iklan, walaupun iklannya cocok, tapi tidak semua iklan bakal muncul di video tersebut. Oke. Ada juga ternyata dolar berbagi. Waduh, ini dolarnya sudah kecil berbagi lagi. Bagaimana nih ceritanya Bang YouTube? Anda telah mengaktifkan monetisasi untuk video cover sebuah lagu. Nah, ini. Tetapi suatu penerbit musik mengklaim lagu tersebut. Penerbit musik ini sebelumnya telah setuju untuk berbagi hasil dengan kreator yang tergabung dengan YPP yang membuat cover musik. Kita buat cover musik, diklaim sama publisher lagunya atau penerbit musiknya. Lalu setelah itu kita selesaikan dengan cara berbagi berbagi penghasilan, maka nanti tertulis di situ dolarnya berbagi, ya kurang lebih seperti begitulah. Arti icon berwarna hijau bagi Anda, jika pada deskripsi tertulis klaim hak cipta pembagian hasil, artinya Anda akan mendapatkan sebagian pendapatan dari video ini, tapi tidak semuanya. Nah, ya kita berbagilah, kan kita cover musiknya orang lain. Ada yang punya musik, otomatis dia juga memiliki hak terhadap duit yang kita peroleh, kurang lebih seperti begitu. Nah, ada juga tuh ternyata dana jaminan. Anda mengaktifkan monetisasi dan pendapatan ditahan secara terpisah selama proses sengketa konten ID. Setelah sengketa diselesaikan, kami akan membayarkan ke pihak yang sesuai. Nah, ini nih persoalannya kalau kawan-kawan buat video bukan milik kawan-kawan sendiri, bisa disengketakan. Nah, tapi dolarnya itu masih bisa, ada kemungkinan kita dapat lah berapa-berapa. Jika pada deskripsi tertulis klaim hak cipta, artinya video didapati berisi ini materi berhak cipta dan pemilik hak cipta sedang meninjau sengketa atau pengajuan banding Anda. Nah, tertulis klaim hak cipta. Nah, usahakan kawan-kawan tuh bagaimana buat video nggak ada unsur-unsur orang lain di dalam video kita, nggak ada musik, nggak ada tampilan potongan klip. Ya pokoknya kita aja tuh dalam, supaya kita bisa menghindari dolar-dolar yang tercecer kemana-mana tuh. Nah, kita lanjutkan lagi. Apalagi nih? Nah, ini kalau dolar kuning, Anda telah mengaktifkan monetisasi untuk video ini. Tetapi karena video tidak memenuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, maka beberapa merek mungkin memilih untuk tidak beriklan di konten tersebut. Kalau logo dolarnya kuning, artinya iklannya terbatas. Kalau iklannya terbatas, artinya tidak semua iklan yang harusnya nih muncul di video kita nih harusnya muncul, jadi tidak muncul. Oleh sebab itu, kita harus memenuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Pedoman ini juga berlaku bukan hanya di videonya saja, di judulnya, di deskripsinya, di thumbnailnya. Judul, deskripsi, thumbnail, baru isi video. Walaupun video kita isinya tentang apa, kita buat judul yang spektakuler begitu, ternyata judul yang spektakuler itu mengandung kata-kata yang dianggap tidak layak atau tidak sesuai. Di sini persoalan muncul lagi nih sob. Persoalan akhirnya mengakibatkan kita terkena dolar kuning. Kita lihat video kita isinya baik-baik saja, kenapa kena dolar kuning? Nah, bisa jadi judul dengan thumbnailnya. Nah, artinya pendapatan yang diperoleh di konten ini mungkin lebih sedikit karena iklan yang muncul lebih sedikit dibandingkan konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, ini arti icon berwarna kuning bagi Anda jika di deskripsi tertulis
Menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan, Anda dapat meminta peninjauan. Nah, artinya sistem otomatis memeriksa video tersebut. Anda dapat meminta peninjauan. Hati-hati untuk kawan-kawan semua. Ketika mau meminta peninjauan, itu hasilnya bisa jadi tetap kuning, bisa berubah jadi merah, malah bisa kena pedoman komunitas. Jadi pastikan dulu tuh video kita itu sesuai atau tidak. Jangan sampai nih kita yakin bener nih bilang video kita sesuai, kita ajukan peninjauan, malah jadi kena pedoman komunitas, jatuh ketimpa tangga. Di sini persoalannya. Seorang pakar akan meninjau ulang video. Jika memang sesuai, status monetisasi video tersebut dapat diubah. Iya, berubahnya bisa tambah parah sob. Jika pada deskripsi tertulis saat ini menyebabkan iklan terbatas tanpa iklan, tapi video sedang dalam peninjauan, artinya sedang ditinjau oleh pakar kebijakan. Orang sungguhan bukan mesin. Nah, kawan-kawan lihat, orang sungguhan bukan mesin. Nah, oke. Terus kita lanjutkan nih. Bagaimana lanjutannya tuh? Pakar kami dapat mempertahankan atau mengubah status. Di sini persoalannya muncul. Pakar kami dapat mempertahankan, bisa tetap dipertahankan kuning, bisa juga diubah statusnya, dan keputusannya itu bersifat final. Kalau diubah jadi merah atau jadi kena pedoman komunitas, di sini persoalannya. Jika di deskripsi tertulis saat ini menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan, dikonfirmasi melalui peninjauan manual, artinya tim pakar kebijakan telah meninjau video tersebut dan yakin bahwa video tersebut tidak mematuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Status ikon warna kuning dikunci dan tidak dapat diubah lagi. Sudah terkunci, tidak bisa lagi diubah. Karena satu kali saja tuh prosesnya. Kita lanjut. Kalau dia berwarna merah, tidak memenuhi syarat, Anda telah mengaktifkan monetisasi, tapi ada klaim hak cipta pada video tersebut dan tidak dapat dimonetisasi. Nah, di sini persoalan juga sering muncul. Nah, kita merasa tuh video kita ini video saya sendiri, lalu kok dipersoalkan? Iya, musiknya. Saya tidak memasukkan musik apa-apa. Tapi kawan-kawan rekamannya di luar mungkin seperti begini dan ada suara musik yang lagi terputar di situ. Di situ bisa juga itu. Gawat kan? Jadi hati-hati. Arti ikon berwarna merah bagi Anda jika pada deskripsi tertulis klaim hak cipta. Artinya pemegang hak telah mengklaim video Anda menggunakan sistem konten ID kami atau telah mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta yang lengkap dan valid untuk video Anda karena menggunakan karya mereka yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Nah, akibatnya video Anda tidak lagi dimonetisasi. Yang menjadi persoalan kalau terlalu banyak persoalan kayak begini, bisa-bisa channelnya kawan-kawan dismon. Nah, di situ persoalan lain. Yang berikutnya, non-aktif. Anda memilih untuk tidak mengaktifkan monetisasi pada video ini. Nah, kalau dia logonya dolar dicoret, artinya kawan-kawan yang memilih untuk nonaktif. Kalau logonya merah dicoret, artinya tidak memenuhi syarat. Jadi begitu aja tuh sob. Arti ikon berwarna abu-abu bagi Anda jika pada deskripsi status tertulis klaim hak cipta memenuhi syarat untuk pembagian hasil, artinya mana nih? Artinya orang lain memiliki hak cipta atas konten dalam video Anda. Iklan ditayangkan dan pendapatan akan diterima oleh pemilik hak cipta. Kabar baiknya, pemilik hak cipta mau berbagi hasil dengan Anda jika Anda mengubah status monetisasi menjadi aktif. Ini kalau ada tulisan seperti begini. Kalau tidak ada tulisan seperti begini, artinya kawan-kawan yang menonaktifkan. Nah, ini. Terkadang warna ikon monetisasi video berubah antara hijau menjadi kuning. Hal ini terjadi karena sistem iklan otomatis melakukan pemindaian beberapa kali untuk mengetahui apakah suatu video memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan atau tidak. Jadi ini bisa saja nih awalnya hijau. Nah, terus kok bisa berubah jadi kuning? Ini terjadi karena sistem iklan otomatis YouTube nih melakukan pemindaian untuk mengetahui
apakah video ini mematuhi atau tidak. Klasifikasi video dapat berubah setelah dipublikasikan karena sistem kami terus menganalisis lebih banyak informasi dari video Anda. Jadi walaupun nih video kawan-kawan tuh awalnya hijau, itu masih tetap bisa kena lagi, berubah lagi warnanya. Oke, saya rasa itu saja dulu kayaknya. Nah, ini yang dapat kawan-kawan lakukan untuk mengubah warna ikon. Sebelum video ditayangkan, sebaiknya Anda menunggu pemeriksaan selesai selama proses upload sebelum menayangkan video Anda. Usahakan nih video kawan-kawan itu sebelum ditayangkan dikasih tidak publik dulu seperti yang di awal saya bilang. Lanjut, setelah video Anda ditayangkan, klasifikasi video dapat berubah dalam waktu 24 sampai 48 jam pertama. Berarti 1-2 hari pertama itu bisa berubah status monetisasinya. Klasifikasi ini biasanya stabil setelah 48 jam. Jadi kalau sudah 2 hari aman, ya mudah-mudahan aman lah. Nah, tapi ini ada dia tulis lagi nih, perlu diingat bahwa klasifikasi tersebut dapat berubah lagi berdasarkan cara interaksi penonton dengan video Anda. Nah, di sini. Kalau menurut kawan-kawan ini kekeliruan, kita dapat minta peninjauan manual. Minta peninjauan manual, baru habis itu nanti ditinjau manual, malah dapat klaim hak cipta. Aduh. Makanya hati-hati sebelum upload. Oke? Semoga video ini membantu kawan-kawan semua. Walaupun durasinya nih sudah panjang, durasinya cukup meledak ini, tapi saya rasa ini semoga bisa membantu kawan-kawan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tep.